Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Untuk pembahasan kali ini kita akan belajar kesebangunan dan kongruensi subtema kesebangunan dua bidang datar. Sobat matematika, apa itu kesebangunan dua bidang datar? Sobat bisa cermati, pada layar nampak dua buah gambar mobil yang saling berhadapan. Yang pertama adalah gambar yang agak besar, yang kedua gambar yang kecil. Namun kalau kita cermati secara seksama, kedua gambar ini mempunyai bentuk yang sama, hanya saja ukurannya berbeda, baik itu panjangnya maupun tinggi. Secara matematika, dua buah bangun yang mempunyai bentuk mirip namun ukuran berbeda disebut dengan sebangun. Di dalam matematika banyak kita jumpai bangun-bangun matematika yang bisa dibuat mirip namun bisa juga tidak. Bagaimana cara kita menyelidiki dua buah bangun itu mirip atau istilahnya sebangun? Tentunya untuk menyelidiki ini kita harus mengetahui syarat dari dua bidang datar sebangun. Untuk mengetahui syaratnya apa saja, perhatikan pada gambar di layar. Ada dua buah persegi panjang ABCD dan APGR, hanya saja kedua persegi panjang itu menumpuk. Kemudian kedua persegi panjang ini kita pisahkan, maka akan terbentuk dua buah persegi panjang yang besar yaitu ABCD dan persegi panjang yang kecil yaitu APGR. Lihat di sebelah kanan. Pada gambar yang pertama, titik P di tengah-tengah sisi AB dan titik R di tengah sisi AD. Oleh karena itu, AP sama dengan setengah AB dan AR setengah AD. Akibatnya RG setengah DC dan PG setengah BC. Berdasarkan ketentuan ini dapat dituliskan dalam bentuk perbandingan AP banding AB adalah 1/2, AR banding AD sama dengan 1/2, RG banding DC sama dengan 1/2, dan PG banding BC sama dengan 1/2. Sehingga bentuk perbandingan tersebut dapat dituliskan AP per AB sama dengan AR per AD sama dengan RG per DC sama dengan PG per BC. Menurut sifat persegi panjang, maka sudut-sudut dua buah persegi panjang itu akan sama besar, yaitu 90 derajat. Maka jika kita cermati pada gambar yang di sebelah kanan, sudut A sama dengan sudut A, sudut B sama dengan sudut P, sudut C sama dengan sudut Q, dan sudut D sama dengan sudut R. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik suatu simpulan syarat dua bangun datar sebangun adalah: 1. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama, dan 2. Besar sudut yang bersesuaian sama besar. Istilah dan itu menandakan bahwa syarat keduanya harus dipenuhi untuk menyelidiki bahwa dua bangun datar itu sebangun. Dengan syarat tersebut, maka untuk menyelidiki dua bangun datar sebangun dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menyelidiki sisi-sisi yang bersesuaian sebanding, artinya perbandingannya sama. 2. Menyelidiki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sehingga kedua syarat tersebut harus dipenuhi, barulah kita bisa menyimpulkan bahwa dua bangun datar itu sebangun. Sobat matematika, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, perhatikan gambar segi 4 SRGP dan ABCD.
Tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun tersebut jika bangun PQRS dan ABCD sebangun. Yang pertama kita selidiki sudutnya sama atau tidak. Besar sudut RST sama dengan sudut ADC. Besar sudut SRH sama dengan sudut BCD. Besar sudut RHP sama dengan sudut ABC. Dan sudut SPH sama dengan sudut BAD. Oleh karena itu, karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka syarat sudut bersesuaian sama besar dipenuhi. Yang kedua, kita selidiki sisi-sisi yang bersesuaian atau seletak. Sisi SR seletak dengan DC, maka dapat dituliskan perbandingan sisinya adalah SR banding DC atau DC banding SR. 2. Sisi HR seletak dengan sisi BC, maka sisi tersebut bisa dituliskan dalam bentuk perbandingan RH banding BC atau BC banding RH. 3. Sisi PH seletak dengan sisi AB, maka perbandingan sisinya bisa dituliskan PH banding AB atau AB banding PH. Yang keempat, sisi PS seletak dengan AD, maka perbandingan sisinya dapat ditulis PS banding AD atau AD banding PS. Berdasarkan penyelidikan sisi seletak tersebut, dapat dituliskan SR banding DC sama dengan RH banding BC sama dengan PH banding AB sama dengan PS banding AD, atau DC banding SR sama dengan BC banding RH sama dengan AB banding PH sama dengan AD banding PS. Perbandingan ini menandakan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebanding. Contoh nomor 2, perhatikan gambar jajar ginjang ABCD dan KLMN. Pada gambar ABCD dan KLMN, panjang AB 12 cm, panjang BC 9 cm, panjang KL 4 cm, dan panjang LM 3 cm. Jika sudut BAC sama dengan sudut KLM, tunjukkan bahwa kedua bangun tersebut sebangun. Untuk membahas permasalahan ini, terlebih dahulu kita harus tunjukkan bahwa dua syarat dua bangun datar sebangun itu terpenuhi. Berdasarkan sifat jajar ginjang, maka panjang AB sama dengan panjang DC dan panjang AD sama dengan panjang BC. Demikian juga panjang KL sama dengan panjang MN. Berdasarkan sifat jajar ginjang, panjang AB sama dengan panjang DC dan panjang AD sama dengan panjang BC. Demikian juga panjang KL sama dengan panjang MN dan panjang KN sama dengan panjang LM. Perbandingan sisi yang seletak dapat kita tuliskan KL banding AB sama dengan 4 banding 12 sama dengan 1 banding 3. Dan KN banding BC sama dengan 3 banding 9 sama dengan 1 banding 3. Sehingga KL banding AB sama dengan MN banding BC sama dengan LM banding BC dan KN banding AD. Jadi perbandingan sisi-sisi yang seletak adalah sama. Yang kedua, kita selidiki besar sudutnya dari kedua bangun tersebut sama. Berdasarkan sifat jajar ginjang, maka sudut BAD sama dengan sudut KLM, sudut BCD sama dengan sudut KNM, akibatnya sudut ABC sama dengan sudut LKM dan sudut ADC sama dengan sudut LMN. Syarat kedua dipenuhi, oleh karena itu kedua bangun tersebut dapat disimpulkan bahwa bangun datar ABCD sebangun dengan KLMN. Dituliskan dalam lambang, bisa sobat cermati pada layar. Contoh nomor 3, diketahui persegi panjang PQRS dan KLMN dengan panjang PQ 32 cm, QR 20 cm, dan KL 8 cm.
Jika kedua bangun sebangun, berapakah panjang LM? Untuk membahas permasalahan ini, terlebih dahulu kita akan temukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk menemukan perbandingan sisi-sisi bersesuaian tersebut, maka kita harus selidiki bahwa kedua syarat dua bangun datar sebangun harus dipenuhi. Berdasarkan sifat persegi panjang, maka sudut-sudut pada kedua persegi panjang tersebut adalah sama atau siku-siku atau 90 derajat. Persegi panjang PGRS sebangun dengan KLMN. Maka sisi PG bersesuaian dengan KL dan sisi RS bersesuaian dengan MN. Yang kedua, sisi GR bersesuaian dengan LM dan sisi PS bersesuaian dengan KN. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah PG banding KL sama dengan GR banding LM sama dengan RS banding MN sama dengan PS banding KN. Dengan memasukkan ukuran-ukuran yang diketahui tersebut, maka PG banding KL sama dengan GR banding LM. Ekivalen dengan 32 banding 8 sama dengan 20 banding LM. 32 banding 8 bisa disederhanakan menjadi 4 banding 1 sama dengan 20 banding LM. LM sama dengan 20 banding 4 sama dengan 5 cm. Jadi panjang LM adalah 5 cm. Sobat matematika, untuk memantapkan pemahaman dua bangun datar sebangun, maka cermati soal dan pembahasan berikut. Soal nomor 1. Tinggi sebuah gedung pada TV adalah 25 cm dan lebarnya 15 cm. Jika lebar gedung sebenarnya 12 meter, berapakah tinggi gedung sebenarnya? Itu soal nomor 1. Soal nomor 2. Disajikan gambar bingkai dan foto. Jarak tepi foto bagian kiri dengan tepi bingkai, atas tepi foto dengan bingkai, sebelah kanan tepi foto dengan tepi bingkai sebelah kanan adalah 5 cm. Di bagian bawah foto akan digunakan untuk menuliskan nama foto tersebut. Jika ukuran bingkai tingginya 60 cm dan lebar 40 cm dan antara foto dan bingkai sebangun, berapakah lebar yang digunakan untuk menuliskan nama? Untuk membahas permasalahan tersebut, soal nomor 1, tinggi di TV dan tinggi sebenarnya itu adalah seletak, demikian juga lebar di TV dengan lebar sebenarnya. Maka bentuk perbandingannya bisa dituliskan tinggi di TV per tinggi sebenarnya sama dengan lebar di TV per lebar sebenarnya. Dengan memasukkan ukuran tersebut, maka 25 per T sama dengan 15 per 12 dengan T untuk menggantikan tinggi sebenarnya gedung. Dengan menerapkan perkalian silang, 15T sama dengan 25 kali 12, 15T sama dengan 300, T-nya sama dengan 20. Jadi tinggi gedung sebenarnya adalah 20 meter. Untuk soal nomor 2, antara lebar foto dan lebar bingkai dan tinggi foto dengan tinggi bingkai itu akan seletak karena antara foto dan bingkai tadi sebangun. Maka bentuk perbandingannya bisa dituliskan lebar foto per lebar bingkai sama dengan tinggi foto per tinggi bingkai. Dengan memasukkan ukurannya, lebar fotonya itu adalah 40 dikurangi 5 dikurangi 5 per 40 sama dengan tinggi foto per 60. Jika tinggi foto dilambangkan dengan huruf T, maka 30 per 40 sama dengan T per 60. 30 per 40 bisa disederhanakan menjadi 3 per 4 sama dengan T per 60. Dengan menerapkan perkalian silang, 4T sama dengan 180, T-nya sama dengan 180 per 4, jadi T sama dengan 45. Jadi tinggi foto adalah 45 cm. Karena yang ditanyakan adalah lebar yang digunakan untuk menuliskan nama, maka lebar tersebut
diperoleh dengan cara yaitu 60 dikurangi 45 sama dengan 15 cm. Demikian Sobat Matematika, pembahasan tentang kesebangunan dua bangun datar. Mudah-mudahan Sobat Matematika tetap semangat untuk belajar sehingga matematika akan dianggap sebagai matematika yang asik, matematika yang menyenangkan, tidak menjadi beban. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.